Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah, dengan media dari rekaman video ini semoga memberikan nantinya kemanfaatan untuk melanjutkan pelatihan. Yang sebenarnya pelatihan ini sudah direkam memang sebagian sebelumnya. Artinya pada siang ini saya sedang break dari pelatihan Lemhanas. Mungkin teman-teman yang dari Rumah Sakit Darmala Suli sekarang ini sudah berada di Masjid Al-Madaniyah Karanganyar ya, karena memang kalau lihat saya rundownnya ini dalam proses di siang ini mestinya sholat zuhur di Masjid Al-Madaniyah Masjid Agung Karanganyar. Dan materi profesional ya, materi profesional coach khususnya untuk leader. Jadi kalau ini kita berikan judul ada leader as professional coach. Pelatihan ini ada tiga materi. Ada dua materi yang nanti akan saya sampaikan secara offline ketika tatap muka di Hotel Nafa Tawangmangu. Dan materi yang ketiga adalah materi task force management yang akan kita sampaikan melalui media ini. Jadi video ini salah satu pembelajaran tentang bagaimana berkaitan dengan task force management. Mohon izin saya langsung akan share screen untuk materi yang kaitan dengan task force management. Oke. Baik, semoga sudah bisa langsung terlihat dari screen-nya, bisa langsung terlihat dengan cukup jelas ya di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di tempatnya leader as professional coach, ini nanti kita akan belajar cukup banyak ya kaitan dengan bagaimana di komunikasi, bagaimana menjadi seorang coach, dan bagaimana ketika memberdayakan task force management. Materi pertama dan kedua kita nanti akan ketemu dan tatap muka. Dan materi yang ketiga saya akan sampaikan melalui media ini langsung ya, langsung ke tema materi. Ini masih materi yang nanti akan disampaikan dan kita akan masuk khususnya di materi task force manajemen ini. Ini sebenarnya materi yang terakhir, tetapi ini akan kita bisa pelajari video dan nanti setelah saya upload untuk videonya bisa nanti akan dipelajari oleh teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Rumah Sakit dan Malasuri yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi kaitannya dengan leader as professional coach. Baik, teman-teman semuanya, di dalam proses kita menjadi seorang leader untuk diri sendiri dan orang lain tentunya membutuhkan bagaimana kita juga menggunakan teknik-teknik coach. Nah, ini ada beberapa materi tentang saya sendiri. Saya sebagai salah satu trainer yang tergabung di dalam NFNLP and Coach di NFNLP USA. Saya salah satu trainer internasional untuk materi NLP, PTLF, Professional Training Learning Facilitator, jadi gurunya para trainer, juga untuk kegiatan di tempatnya proses konsultasi untuk HR, manajemen, dan lain-lainnya. Setelah 20 tahun lebih saya berkecimpung di dunia pelatihan dan salah satunya sekarang banyak memberikan materi baik sertifikasi maupun yang non sertifikasi dan sekarang kita ketemu. Tim saya ada di Cuat Consulting Analis Smart Indonesia tergabung dalam PT Cuat Barokah Sejahtera di Cuat Group. Memang ada beberapa bidang di selain dari bidang pelatihan dan manajemen, ada beberapa bidang yang lainnya termasuk untuk biro umroh. Ini teman-teman yang berada di Cuat Consulting dari mulai kaitan dengan outbound, ada motivasi, ada parenting, ada NLP, ada untuk tim untuk umroh dan lainnya ada tergabung di sini. Baik, sahabat semuanya, kita akan masuk ke materi task force management. Untuk perkenalan saya cukupkan dan kita akan lanjut langsung ke materinya. Oke. Di dalam task force management, kita mungkin akan sering menemukan yang namanya apa istilahnya bagaimana tentang kehidupan yang hebat kaitannya dengan task force management ini ya. Jadi karena ini adalah task force management, maka kita perlu tahu apa sebenarnya yang diperlukan di dalam task force management. Kok kita sebutnya sebagai task force? Yes. Nah, ini ada salah satu gambar ada di screen. Yang pertama kegiatan ketika sedang berlangsung sebuah operasi pembedahan, operasi bedah. Artinya ada mungkin hal sesuatu sehingga harus dilakukan operasi yang cukup besar. Bagaimana kegiatan di sana terurai dengan sebuah task force management yang tentunya sangat-sangat ketat. Benar-benar menggunakan disiplin waktu yang ketat. Yang kedua, proses penyerbuan, penyergapan teroris melalui sebuah pesawat helikopter perang diterjunkan dalam sebuah kapal dan akan melakukan proses penyergapan. Apa yang terjadi? Sama.
Ketika tim ini akan masuk, mereka sudah menyampaikan jam waktunya, kapan akan berangkat, kapan bertindak, menit keberapa, detik keberapa, di titik zona berapa, dia sudah akan melakukan proses eksekusi di lapangannya. Dan yang ketiga adalah gambar Formula 1, ya, balapan di mobil Formula. Ini bagaimana ketika sedang melakukan pit stop, siapa yang melakukan dari proses untuk mengganti ban, menambah bahan bakar, kelistrikan, cek yang lain-lainnya, dan itu sangat cepat sekali. Waktunya hanya seperberapa menit, beberapa detik sudah harus selesai. Masing-masing orang memiliki tugas yang sama, masing-masing orang memiliki waktu yang sama dengan job yang berbeda-beda. Tugasnya adalah sama, membuat Formula 1, membuat formula ini mobilnya akan melaju kembali dengan lebih hebat. Tugas yang sama tapi dibagi menjadi beberapa bagian-bagian subtugas dan dikerjakan dengan urutan waktu yang sangat detail dan sangat disiplin. Ditambah lagi kalau kita lihat gambar yang sebelahnya bagaimana sebuah pesawat terbang yang diterbangkan oleh seorang pilot dan kopilot, maka di sana akan ada titik-titik bagaimana ketika melakukan eksekusi terhadap aktivitas-aktivitas. Dan ini merupakan aktivitas yang tentunya sangat tergantung dengan tingkat kegawatan dan tingkat kedaruratan. Sehingga di sini ada namanya prioritas pekerjaan atau prioritas activity, ada yang namanya aktivitas tambahan atau kegiatan-kegiatan tambahan. Kalau secara pribadi, teman-teman juga sebenarnya sering melakukan task force management ini disengaja ataupun tidak disengaja. Masing-masing punya urutan yang berbeda. Masing-masing bisa memiliki mode task force personal. Misalnya saat mandi. Urutan mandi itu apa sih? Dari mulai masuk kamar mandi, mungkin meletakkan handuk, meletakkan pakaian yang pakaian dalam yang bersih, lalu melepaskan pakaian satu persatu sampai proses selesai menggunakan anduk, pakaian kering, menggunakan pakaian dalam dan kembali misalnya ke kamar ganti atau ke ruang kamar tidur atau dimanapun punya urutan yang berbeda-beda. Masing-masing urutan ada yang seri bisa dilakukan setelah kegiatan sebelumnya selesai, ada yang memang bisa dilakukan paralel. Dan sama juga dengan kalau kita makan, dari mulai kita beli makanan, makan dalam keadaan terbungkus sampai dengan selesai makan, ada yang bisa dikerjakan secara seri, ada yang bisa dikerjakan secara paralel. Itu di bidang task force management memiliki perbedaan di dalam tahap-tahapnya. Lalu ketika kita makan mie, dari mulai bikin mie instan sampai dengan makan, sampai dengan menghabiskan, sampai dengan cuci piring. Kopi juga sama. Lalu kalau kita menggunakan Gojek, menggunakan Grab, menggunakan beberapa kendaraan yang sifatnya online untuk transportasi pun ada langkah-langkah yang berbeda. Dan task force ini nanti tentunya akan seperti urutan-urutan kerja dan waktu yang akan berjalan. Dan teman-teman untuk melakukan proses ini dari seluruh teman-teman peserta, saya mintakan dari teman-teman nanti akan membuat task force management menggunakan konsep di tempatnya Google Form. Nanti Google Form untuk task force management saya akan siapkan sehingga tinggal upload file-file yang diperlukan sampai dengan 2 bulan. Jangan khawatir, jadi tugas ini sampai dengan 2 bulan sudah dirancang sampai dengan 2 bulan ke depan. Tapi bukan hanya task force pribadi, ada task force yang nanti menjadi diskusi kasus dan teman-teman akan melakukan proses memecahkan kasus tersebut. Oke, kita lanjutkan ke task force management yang pertama. Task force management yang pertama adalah metode to-do list atau sering disebut dengan metode list to-do. Metode list to do ini adalah sebuah metode yang mencatat bagaimana job, aktivitas yang direncanakan satu persatu, baik per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Dan urutan-urutan ini nanti kita akan lakukan cross-check pada saat di akhir sesi pekerjaan. Misalnya, hari ini tanggal 17 Mei 2023 dan kita akan membuat list job untuk tanggal besok, hari Sabtu, besok untuk hari hari Minggu misalnya atau hari Senin atau hari Selasa atau Rabu silahkan. Kalau sekarang ini Anda buka video misalnya di hari Senin berarti besok hari Selasa. Kalau buka videonya misalnya di hari Jumat berarti ya Anda hari Sabtu. Kalau bukanya hari Kamis berarti besok hari Jumat. Kalau Anda bukanya di hari ini di hari Rabu misalnya berarti besok membuat aktivitas untuk hari Kamis.
Misalnya Rabu ini Anda membuat untuk besok karena besok pagi mungkin ada aktivitas-aktivitas yang mau dikerjakan. Oke, bisa saja membuat untuk besok hari Kamis. Apa saja aktivitasnya dari pagi yang harus dilakukan? Menyiapkan makan pagi, bersiap untuk apa lagi? Oh, ada outbound, ada lagi apa misalnya. Ketika hari Kamis pagi besok sampai dengan Kamis sore Anda sudah catatkan untuk besok itu, maka sudah bisa membuat list apa-apa yang mau dikerjakan. Nah, besok pada hari Kamis sore Anda sudah akan melakukan proses bagaimana melakukan checkpoint, melakukan cek di masing-masing aktivitas yang direncanakan apakah terlaksana atau tidak. Yang terlaksana digunakan tanda centang, yang belum terlaksana digunakan tanda silang. Nah, dengan tanda centang dan silang ini Anda sudah melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan yang kemarin dibuat atau yang hari ini hari Rabu dibuat dan besok Kamis akan dilakukan checkpoint pada sore hari dan besok Kamis akan melanjutkan membuat kegiatan atau rencana kegiatan untuk hari Jumat, Jumat untuk Sabtu, Sabtu untuk Minggu, dan seterusnya. Setiap hari, kalau misalnya ini berbentuk sebuah buku, maka di halaman 1 sampai halaman berikutnya terus akan ada aktivitas yang direncanakan di hari berikutnya. Ada aktivitas yang pada hari ini tidak selesai, kita bisa melihat lagi kemarin yang tidak selesai apa, kemarinnya nggak selesai apa, kapan akan diselesaikan. Atau bisa juga berbentuk list to do ini nanti akan diberikan judit tanggal waktu untuk pengerjaan, kapan batas akhirnya, sehingga kita punya target-target kegiatan ini dan apa yang mau dilakukan itu benar-benar terkontrol satu persatu. Ini namanya metode to-do list atau list to-do. Dan ini sangat mudah sekali. Teman-teman sering mengerjakan, sudah sering melakukan, dan ini bisa digunakan secara digital dengan laptop atau dengan handphone, dengan kalau kita bikin tuh biasanya dibantu dengan mode kalender kalau kayak di Android gitu ya atau di Apple itu juga ada mode kalender. Kalender itu bahkan akan nge-link dengan Google kita, dengan akun kita dan kita akan bisa diberikan semacam reminder, notify ketika ini sudah harus dilakukan. Dan kita punya list to do ini memudahkan ketika aktivitas yang kita rencanakan sehingga satu persatu kita bisa kontrol apakah sudah terlaksana atau belum. Kalau ada pertanyaan silakan boleh dilayangkan ke nomor handphone saya di 0812 261 000050 atau Anda bisa lihat di deskripsi di bawah video ini atau Anda bisa juga menanyakan melalui komen di bawah video ini dan kami akan langsung membalasnya. Oke. Dan ketika list to do sudah selesai, kita akan masuk yang kedua. Jangan lupa, yang list to do ini ada tugas. Tugasnya apa? Membuat task manajemen dengan list to do berbasis dari kegiatan pribadi kita. Salah satu hal yang kita lakukan. Setelah itu baru kita masuk ke materi yang berikutnya. Oke, ini namanya GTD atau sering disebut dengan Getting Things Done. Apa itu? Ini salah satu task force management ditemukan oleh David Allen. Beliau sebagai seorang pemimpin perusahaan dan juga sekarang banyak memberikan tentang konsultan, training ya, banyak memberikan konsultasi untuk beberapa perusahaan dan beliau juga penulis buku. Salah satunya adalah buku yang kaitannya dengan judul pada Task Manajemen kedua ini. Dan buku ini memang legendaris karena digunakan oleh banyak sekali perusahaan manajemen untuk menggunakan sebagai task manajemen di berbagai aktivitas di perusahaannya. Langkah-langkahnya dari GTD, ini kalau kita lihat judulnya seperti game ya, jadi Getting Things Done. Jadi di GTD ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan proses mengcapture. Setelah itu clarify, setelah itu organize, setelah itu review, dan setelah itu engage. Di sini ada terjadi proses capture. Apa aja yang harus di-capture? Dari seluruh kegiatan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu, kita punya ide aktivitas apa saja yang mungkin muncul, sehingga akan dikumpulkan satu persatu, akan dilakukan proses capture. Ketika di-capture berarti bisa dengan cara dituliskan dari proyek yang ada, pekerjaan yang ada, kebutuhan aktivitas yang dilakukan itu apa saja, didata satu persatu dengan sangat lengkap. Lalu satu persatu itu akan dilakukan proses clarify. Apa di proses clarify? Yaitu memastikan bahwa aktivitas ini memang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan proyek tertentu atau untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Di clarify ini, kalau sudah semuanya oke, akan terpisah antara hasil dari mengcapture, kita mendata aktivitas, mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.
Materi-materi yang atau kegiatan-kegiatan aktivitas atau yang tidak diperlukan, kita akan singkirkan. Yang diperlukan, kita akan kumpulkan, akan kita lakukan organize. Organize itu dilakukan sebuah pengumpulan pekerjaan-pekerjaan yang setipe, yang semodel, dan lain-lain akan dikumpulkan dalam satu kelompok. Setelah diorganize ini di masing-masing kelompok, kalau itu sama, disamakan, dan lain-lain, maka nanti akan diurutkan menjadi sebuah task force management. Diorganize mana yang akan dilakukan lebih dulu, mana dilakukan setelahnya, mana yang bisa dilakukan secara paralel, dan mana yang harus dilakukan dengan seri. Artinya bisa diselesaikan, pasti ada kegiatan sebelumnya yang harus selesai terlebih dahulu. Kalau kegiatan paralel, berarti kegiatan yang bisa dilakukan bersamaan, baik itu oleh satu orang atau lebih dari satu orang. Sehingga di dalam reorganize ini kita mendapatkan sebuah kejelasan aktivitas yang kita rencanakan, ini dilakukan bersama atau dilakukan mandiri, atau ini bisa secara serentak lebih bahkan dari dua kegiatan. Setelah terjadi sebuah gambaran urutan kerja, akan kita review kembali. Benarkah seperti ini? Apakah ini nanti membutuhkan sesuatu yang kaitan dengan kegiatan yang sebelumnya dan lain-lain? Sehingga pada proses review ini akan memiliki gambaran bahwa nanti benar-benar urutan pekerjaan ini akan selesai proyek, berarti sudah akan selesai secara 100%, artinya mendekati sempurna di dalam penyelesaian proyeknya. Kalau sudah seperti itu, kita akan bangun sebuah komitmen untuk melakukan bersama bahwa proyek ini akan dilakukan dengan task force management yang tergambar dari hasil dari organize yang sudah direview. Sehingga di sini akan terjadi ikatan-ikatan kerja, kita memiliki komitmen mengerjakannya sampai dengan suatu saat nanti hasil dari sebuah proyek itu benar-benar terjadi dengan baik. Oke, sekarang kita akan coba di pekerjaan ini bisa jadi nanti kita akan melakukan proses untuk pekerjaan ini dengan sesuatu hal yang cukup complicated. Artinya apa? Aktivitas yang cukup besar. Misalnya, pada nanti malam ketika kita nanti training, itu kan ada aktivitas dari mulai berangkat dari rumah sakit dari Malasuri, lalu nanti sholat duhurnya ada di sholat masjid apa di Masjid Al-Madaniyah, Masjid Agung Karanganyar, dan setelah itu nanti akan berangkat ke Al-Azhar di Karangpandan. Di Al-Azhar boarding school itu nanti akan apa yang dilakukan di sana. Setelah itu proyek masuk ke tempatnya Tawangmangu menuju ke Hotel Nafa. Di Hotel Nafa nanti akan melakukan kegiatan apa saja untuk persiapan pelatihan. Lalu timnya, panitianya dibagi seperti apa, siapa pada saat pelatihan yang bertugas, pada saat sebelum pelatihan apa yang harus dilakukan, sampai dengan selesai pelatihan apa yang harus dilakukan. Misalnya urutan pelatihannya nanti ketika sudah masuk, peserta semuanya akan mengisi daftar hadir, setelah itu nanti sambil pembukaan, ada MC, ada sambutan, ada pembukaan secara formal dari perusahaan atau dari rumah sakit misalnya, setelah itu berjalan pelatihan. Di tengah pelatihan mungkin akan ada break. Pada saat break itu nanti mungkin bagaimana ketika peserta disiapkan teh, kopi, minuman, atau snack yang lainnya. Lalu kapan akan masuk dari break sebentar atau dari coffee break, melanjutkan pelatihan lagi, ada conclusion, ada penutupan, dan pada saat penutupan nanti setelah itu diakhiri dengan sesi foto bersama. Setelah foto bersama, setelah itu nanti bagaimana peserta dipersilakan untuk istirahat, berarti itu sudah merupakan satu proyek. Istirahat yang berikutnya nanti akan dilanjutkan kegiatan yang lainnya. Ada proyek untuk mencapai di proses 2 hari pelatihan itu sampai dengan outbound-nya dan lain-lain ya. Apa yang bisa dilakukan, baik itu secara seri ataupun secara paralel. Aktivitasnya banyak sekali. Petugas atau panitianya juga tentunya banyak karena melibatkan beberapa orang. Dan ini bisa dilakukan dengan konsep GTD ketika kita melakukan task force management. Baik, untuk teman-teman yang berikutnya, kegiatan yang bisa dilakukan dengan mode task force management ternyata memang juga cukup banyak. Misalnya saat ini, kalau kita misalnya punya tanaman namanya sempat viral beberapa waktu yang lalu namanya tanam janda bolong, tanaman yang namanya janda bolong, kita punya 3 buah, terus lalu ada beberapa yang mau dilakukan dari mulai kita punya tanggal untuk rencana menanam pada saat hari libur misalnya, terserah tanggal berapa, kali ini hanya dicontoh pada saat pelatihannya sebelumnya di 8 Januari 2022, kapan mau nanam, bagaimana beli bibit, bagaimana beli tanah, bagaimana model pot yang dipilih, bagaimana tentang pupuknya, dan lain-lain, sehingga ini menjadi salah satu proses untuk membuat task force management berkaitan dengan yang namanya GTD. Dan teman-teman,
untuk yang DCT ini saya yakin teman-teman sudah terbiasa juga melakukan untuk aktivitas ini, hanya belum terperinci secara lengkap di dalam kepanitiaan. Dan teman-teman sekarang ini bisa melakukan gambaran bagaimana kalau menjadi panitia pada pelatihan yang sore nanti atau malam nanti dilakukan, yang tadi pagi sudah berangkat, siang ini sudah di Masjid Al-Madaniyah Karanganyar, dan nanti ada di tempatnya Al-Azhar, lanjut ke tempatnya Hotel Nafa di Tawangmangu, apa saja yang dilakukan sehingga nanti teman-teman bisa membuat seperti proses GTD yang tadi saya jelaskan. Ini akan menjadi salah satu gambaran ya, tugasnya sementara masih di list to do karena masih ada tugas yang berikutnya. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya di Task Force Management adalah konsep Agile. Apa itu konsep Agile? Konsep Agile ini menggunakan sebuah metode dengan singkatan ya dari proses melakukan dari konsep awal sampai dengan selesai. Ada namanya Envision. Envision ini berkaitan dengan 5W plus H yang sering kita kenal. Jadi what, who, when, how. Jadi kalau kita bisa menanyakan sampai lebih lengkap 5W, paling tidak kita dengan 3W plus H. Jadi ada what, who, when. Jadi apa yang dilakukan, kapan mau dilakukan, siapa yang melakukan, dan bagaimana melakukannya. Dari konsep ini biasanya sudah dimasukkan. Jadi ini yang sering dipakai ketika ini dimasukkan, nanti bisa dimasukkan menjadi bentuk seperti yang namanya fishbone diagram. Jadi kalau mengenal fishbone diagram, itu ada kaitannya dengan kalau misalnya fishbone diagram itu sering dilakukan kalau di gugus kendali mutu atau di QCC ya, yang di sana bisa diproses pemilahan penyebab-penyebab suatu permasalahan yang dibagi menjadi konsep ada kaitan manusia atau peralatan atau machinery, mesin, atau lingkungan, environment, atau bagaimana metode yang dipakai, materialnya, dan lain-lainnya. Dan konsep yang kedua dari Agile ini setelah Envision adalah speculated atau spekulasi bagaimana penyebab dari sebuah permasalahan. Brainstorming ide. Brainstorming ini adanya yang tadi saya ceritakan berada dari fishbone diagram. Jadi masalah ada di kepala ikan, masalah yang timbul dan apa penyebabnya ini berada di bagian tulang-tulang ke belakangnya membentuk sebuah diagram. Kalau sudah seperti itu, kita masuk kepada namanya explore, yaitu fase eksekusi. Dilakukan apapun yang sudah menjadi rencana tindakan dilakukan. Task force management hal ini biasanya akan lakukan kalau misalnya mendapatkan suatu problem dan lain-lain, setelah itu mendapatkan kumpulan apa yang menjadi penyebab dan akan berusaha menanggulangi penyebab yang ada, memadamkan kebakaran ya. Jadi ini bukan proses untuk melakukan, tapi ini benar-benar sebagai proses korektif, bukan sebagai proses kita menghindari terhadap terjadinya suatu masalah, sehingga ada proses explore atau fase eksekusi bagaimana ketika terjadi masalah apa yang dilakukan lebih dahulu. Kalau sudah melakukan explore, masuk ke adapt. Di adaptasi ini terjadi koreksi dan perbaikan. Artinya apa? Apa yang sudah kita lakukan ternyata terjadi perbedaan-perbedaan dengan aktualnya, dengan realnya, sehingga harus dilakukan sebuah koreksi, maka akan dilakukan koreksi dan perbaikan. Dan yang berikutnya lagi, ketika ini sudah dilakukan perbaikan sampai dengan hasilnya oke, baru masuk ke close atau preparasi lanjut. Preparasi lanjut ini bisa digunakan sebagai sebuah SOP atau dituliskan menjadi kamus penyelesaian masalah bagi sebuah perusahaan atau manajemen. Dari konsep yang pertama, dari kita mengumpulkan ide dengan tentang masalahnya sendiri dari what, who, when, dan how, lalu masuk ke tempatnya brainstorming dengan menggunakan fishbone diagram misalnya, ini baru salah satu contoh karena konsep brainstorming itu banyak, bukan hanya fishbone, tapi yang paling banyak bisa digunakan atau paling mudah salah satunya adalah fishbone diagram. Lalu ada fase eksplorasi, fase adaptasi dengan evaluasi, dan berikutnya melakukan conclusion dengan sebuah catatan. Ini menjadi kamus penyelesaian masalah. Nah, ini konsep task force management dalam Agile dan ternyata ini juga digunakan bisa lebih rinci dan lengkap.
Pelatihan secara task force management kita bisa 2 hari pelatihan yang detail dan lengkap, tapi setidaknya kita mengenal dengan waktu yang cepat ini sudah bisa membuka wawasan kita. Oh, ternyata cara menyelesaikan berbagai permasalahan itu juga ternyata tidak cuma satu hal, ternyata juga banyak. Ini yang sedang proses untuk melakukan penyelesaian suatu masalah. Oke. Bagaimana ketika Agile ini diterapkan dalam satu kasus? Ini dalam satu kasus ada sebuah Kijang, ya mobil Kijang yang ditabrak oleh sebuah Avanza baru waktu itu di daerah Sukoharjo di Jalan Sukoharjo arah Bekunang. Dan ini salah satu case yang terjadi. Ini sudah saya ceritakan. Nanti ini juga sudah ada di handout yang secara PDF. Insya Allah nanti akan dibagikan oleh Bu direksi umum ya, direktur umum, sehingga nanti semua peserta, semua teman-teman yang belajar akan mendapatkan materi handout berupa PDF dan ini case ini sudah ada di dalamnya. Kok kenapa ini sudah di dalamnya? Yes, karena ini merupakan tugas kedua untuk menyelesaikan dengan cara agile, dengan cara teknik metode task force management agile. Kenapa ini bukan agile? Karena ini merupakan sebuah problem yang harus diselesaikan. Dan sekarang ini nanti akan menyelesaikan bagaimana ketika seorang Wawan yang sedang mengalami dilematis karena kecelakaan ini perlu dibantu dan teman-teman nanti akan membantu atas nama Wawan di dalam cerita ini untuk menyelesaikan task force-nya. Saya akan siapkan untuk di Google Form-nya sehingga nanti teman-teman tinggal upload begitu saja. Saya akan buka 1 minggu setelah pelatihan ya sampai dengan 2 bulan ke depan dan yang sudah mengupload lengkap termasuk yang sudah melakukan proses nanti ada pelatihan nanti malam akan ada pelatihan tentang rep system di dalam NLP sehingga nanti juga termasuk teman-teman bisa menyelesaikan kuesioner tentang VAK atau rep system teman-teman itu menjadi salah satu diterbitkannya sebuah sertifikat pelatihan. Jadi teman-teman yang sudah selesai menyelesaikan kasus ini memberikan dengan nanti diunggah aja dalam bentuk PDF, dicatat boleh, lalu difoto atau diketik komputer juga boleh, dipersilahkan. Nanti setelah selesai beberapa tugas akan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan pelaksanaan yang kemarin. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang namanya Eat the Frog. Wah, Eat the Frog, namanya Eat the Frog. Yes, namanya Eat the Frog. Bagaimana ketika seorang kodok ya, seekor kodok makan. Ini mirip dengan bagaimana cara kodok makan, eat the frog. Apa langkah yang harus dilakukan? Yang pertama, in the frog itu prioritas yang pertama adalah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak ingin dilakukan. Karena pekerjaan kita tuh ada yang sebenarnya ini mutlak harus dikerjakan, tapi sebenarnya kita tuh nggak pengen mengerjakan, tidak ingin melakukan misalnya. Ini merupakan prioritas pertama yang harus digarap, harus dilakukan, aktivitas yang harus segera dijalankan. Yang pertama prioritasnya adalah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak ingin dilakukan. Prioritas yang kedua, melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan ingin dilakukan. Jadi kalau kerjaan yang ingin dilakukan itu mau kerjaan itu dilakukan harus atau tidak. Kalau ingin dilakukan ya dilakukan itu senang bawaannya. Beda dengan prioritas yang pertama. Prioritas kedua ini itu hampir tidak ada sisi beratnya dari sisi motivasi, tetapi membutuhkan mungkin skill dan pengetahuan. Sementara yang pertama membutuhkan sisi yang namanya motivasi untuk melakukan penyelesaian. Sehingga prioritas yang terberat untuk kita menyelesaikan adalah pekerjaan yang harusnya menjadi kewajiban, menjadi sesuatu yang mutlak instruktif harus dilakukan oleh kita, tapi kita itu tidak ingin melakukan sehingga menjadi prioritas yang pertama. Dan yang kedua, pekerjaan yang memang harus dilakukan dan kita senang untuk melakukan. Nah, ini memang menjadi lebih mudah. Kenapa? Motivasi mengerjakannya lebih mungkin ada untuk segera menyelesaikan. Yang ketiga, baru masuk kepada pekerjaan yang tidak harus dilakukan, tetapi ingin dilakukan. Kenapa? Ada motivasi melakukan, walaupun tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Gitu. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang tidak harus dilakukan, tapi tidak ingin dilakukan. Dengan 4 kategori prioritas ini, maka setiap aktivitas yang kita kerjakan, baik yang ada di list to do kalau kita membuatnya, ataupun ada di tempatnya GPD,
maka kita akan bisa mengerjakan sesuai dengan konsep eat the frog dengan prioritas-prioritas yang ada di slide. Dan nanti Bapak Ibu akan bisa melakukan proses pemisahan. Sebenarnya di kerjaan sehari-hari yang menjadi tugas kita, ada tidak? Kalau kita lihat dengan eat the frog ini, mana kerjaan yang harus dilakukan tapi nggak pengen dilakukan? Mana pekerjaan yang harus dilakukan tapi kita pengen melakukan? Jadi ada dua yang paling penting sebenarnya. Kenapa dua yang paling penting? Karena itu lakukan tugas yang harus dilakukan, artinya itu kewajiban. Kewajiban yang bertindak sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai atasan, kepala security, mungkin di security, mungkin customer service, resepsionis, dan lain-lain. Maka ketika melakukan pekerjaan itu bergabung di RSNS, maka wajib melakukan. Dan wajib melakukan ini masih dibagi dua. Ada yang tidak ingin kita sebenarnya melakukan, ada yang ingin melakukan. Teman-teman memberikan contoh masing-masing di prioritas 1 dan 2 sebagai tugas ketiga adalah memisahkan aktivitas atau mencontohkan aktivitas di prioritas pertama eat the frog, ya, lakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak ingin dilakukan. 5 contoh aktivitas, boleh di tempat kerja, boleh di rumah. Dan yang kedua adalah lakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan ingin dilakukan. Jadi 5 kegiatan juga di prioritas yang kedua. Jadi ada 10 aktivitas yang nanti dicontohkan. Nanti sama akan kita siapkan Google Form untuk mengumpulkan dari hal ini sehingga nanti tinggal ngisi begitu saja. Oke, baik teman-teman. Eat the frog ini sangat mudah karena ini merupakan prioritas dari pekerjaan kita dan kita sudah sering melakukannya. Oke, saya rasa untuk sesi yang pertama ini, karena nanti kita masih akan ketemu pada malam nanti, ya, ketemu pada malam nanti pada saat kita pelatihan, tidak perlu ditanyakan dulu mengenai task force management, karena nanti materinya lebih banyak materi coaching dan komunikasi, coaching untuk diri sendiri dan komunikasi untuk diri sendiri dan secara eksternal. Saya rasa untuk siang ini, sebelum nanti kita ketemu, saya cukupkan dulu. Dan nanti setelah video ini saya upload, teman-teman sudah bisa langsung mulai mengerjakan tugas apa yang diperlukan. Sementara belum kita berikan link upload, karena link uploadnya masih diberikan minggu depan, bisa dikerjakan menggunakan kertas atau menggunakan catatan di komputer atau hal yang lainnya yang teman-teman bisa memberdayakannya. Jadi nanti teman-teman yang pertama membuat apa? List to do aktivitas pribadi. Terus yang berikutnya adalah teman-teman menyelesaikan kasus kecelakaan mobil dengan konsep Agile, dan yang ketiga mengumpulkan 5 aktivitas prioritas 1 untuk Eat the Frog dan prioritas 2 5 kegiatan untuk prioritas 2 Eat the Frog. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan yang pertama pada sesi ini sampai dengan siang ini saya rasa sudah cukup terlebih dahulu. Nanti malam kita akan ketemu dengan bahagia, dengan sukacita, dengan senang hati, dan tetap selalu sehat untuk tetap melanjutkan aktivitas dengan baik. Demikian yang dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.